Shalom saudara yang dikasih Tuhan, gema kabar baik menyapa kita. Hari ini pesan firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 18-36 menjadi kabar baik bagi kita. Renungan disadur dalam renungan santapan harian hari Rabu 1 Februari 2023 dengan tema Bahaya Berhala Hati. Saudara, bagian firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 30 dan 31 mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di takhta Israel sampai keturunan yang keempat." Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel, dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 10 mengisahkan masa pemerintahan antara Ahab dan Yehu yang terbentang sekitar 35 tahun. Dan semasa itu perayaan dan kurban kepada Baal telah menjadi bagian dari ritus ibadah Israel. Mereka beribadah kepada Baal, dewa yang diyakini mengendalikan hujan, menjamin kesuburan, menguasai halilintar dan api, serta menguasai hidup dan mati. Saudara, Yehu menghentikan penyembahan Baal itu. Dengan rencana dan eksekusi yang baik, Yehu berhasil memunahkan Baal dari Israel. Ia membersihkan Israel dari para penyembah, nabi, dan imam Baal. Atas tindakannya itu, Allah memberikan takhta Israel kepadanya sampai keturunan yang keempat. Tetapi saudara, Yehu gagal menjauhkan pemujaan anak lembu emas yang dimulai Yerobeam 100 tahun lalu. Anak lembu diyakini sebagai dewa kesuburan yang memberikan kehidupan, kesehatan, dan kekuatan kepada raja serta kesuburan di bidang pertanian. Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Allah Israel dengan segenap hatinya. Yehu berubah tidak setia. Saudara, beribadah kepada Allah harus kita pelihara dan perjuangkan sepanjang hidup. Beribadah artinya mengasihi Allah, menaruh percaya kepadanya, tidak kepada yang bukan Allah. Kita tunduk kepada satu-satunya Allah yang benar, yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Hal itu berarti mengantisipasi bahaya berhala-berhala dalam hati kita. Saudara, berhala adalah sesuatu yang kita anggap lebih penting dan lebih menarik hati kita daripada Allah. Berhala bisa hadir kapan saja dalam berbagai bentuk di dalam hidup kita. Berhala berbahaya karena dapat mengendalikan hidup kita, sehingga perhatian, emosi, tenaga, bahkan sumber finansial bisa kita berikan kepadanya. Karena palsu, ia dapat menyelewengkan kasih, kepercayaan, dan ketaatan kita kepada Allah. Saudara, jangan mau terbujuk rayuan kepalsuan berhala. Latihlah diri untuk beribadah kepada Tuhan agar hidup kita terus terarah kepada Allah yang setia, yang menyatakan dirinya di atas kayu salib. Pandanglah Yesus, maka semua kepalsuan berhala akan lenyap dan kemuliaan Allah tampak nyata. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai pengikut-Mu. Kami sangat bersyukur, dan tolong bimbing kami sehingga kami tetap berkonsentrasi penuh sepenuhnya hanya kepada Engkau dalam segala bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong berikan kekuatan juga kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.